Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenankanlah al-fakir ingin wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, untuk kita saling mengingatkan. Yang dalam artian bukan al-fakir ini yang menyampaikan yang paling benar, namun tidak ada lebih mulianya daripada yang mendengarkan atau yang menyaksikan. Para pemirsa dan segenap kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai hambaku, hal adullukum, maukah kalian itu aku tunjukkan kepada kalian, ala tijaratin tunjikum, yaitu perniagaan. Bisa dikatakan seperti kita berdagang atau mencari nafkah atau berbisnis, di mana bisnis tersebut, perdagangan tersebut, tunjikum min azabin alim, yang mampu untuk menghalau diri kita semua, yang bisa menyelamatkan diri kita semua dari apa? Dari azab yang sangat pedih. Bahwa sesungguhnya tidak ada pertolongan yang lebih baik daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang selanjutnya dari ayat tersebut yang bisa kita ambil sebagai pedoman kita? Tiada lain dan tiada bukan, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dzalikal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang pertama, Allah memerintahkan kita supaya terhindar dari azabnya, baik azab di dunia, lebih-lebih azab di akhirat. Yang pertama, kita harus betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita betul-betul menjadi orang yang beriman dan sebenar-benarnya beriman. Kepada siapa? Tiada lain dan tiada bukan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman bukan berarti sebatas lisan saja. Iman bukan berarti sebatas daripada hati kita saja, sebatas yakin dan percaya. Akan tetapi iman dalam bentuk realisasi, pembuktian dalam kehidupan kita, baik itu kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah yang lainnya, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan pada yang terutamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika kita sudah beriman kepada Allah dengan iman yang sebaik-baiknya, dengan iman yang sempurna, maka kita bisa untuk melanjutkan daripada perniagaan yang ditawarkan oleh Allah supaya kita terhindar dari azab yang diberikan oleh Allah, azab dari dunia sampai akhirat nanti. Kemudian baru kita watujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Baru kita berjihad di jalan Allah. Makna berjihad di sini adalah, kalau dulu kita berjihad, para sahabat berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihadnya dengan peperangan.
Tapi beda perjihatan kita sekarang ini. Tiada lain dan tiada bukan yang kita lawan adalah nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengontrol nafsu kita? Sudahkah kita menyempurnakan akal kita untuk keseimbangan dari nafsu yang diberikan kepada kita oleh Allah? Jangan salahkan nafsu. Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi salahkan seketika kita dalam hidup di dunia ini sudah terlepas, tidak mau memegang daripada peraturan Allah yang ditegakkan, yang dimaktubkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka lewat kesempatan bulan suci Ramadan ini, mari kita berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan harta kita. Yang punya harta, para orang-orang yang mempunyai harta benda, hartawan dikenal dengan seperti itu. Jutawan, orang yang punya uang berjuta-juta. Milioner, orang yang bermiliar-miliar harta uangnya. Tapi kalau tidak memanfaatkan semuanya itu untuk berjihad di jalan Allah, membantu untuk pembangunan masjid, misalkan seperti keadaan masjid seperti ini sekarang ini, membantu fasilitas untuk melengkapi dari fasilitas madrasah-madrasah dimanapun berada, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan kemaslahatan umat yang secara umum dan meluas. Itu bisa saja para hartawan, para jutawan dan milioner bisa untuk merealisasikan hartanya itu untuk berjihad di jalan Allah dengan niat jihad memakai harta bendanya. Supaya apa? Supaya dari hartanya, dari harta benda yang ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terbebas dari azab yang akan diberikan oleh Allah dari dunia, na'udzubillah, sampai akhirat nanti. Kemudian diampusi, yaitu kita secara jiwa kita, secara kemampuan kita, secara keterbatasan kita yang setelah dianugerahkan kepada kita oleh Allah. Maka yang miskin, yang kekurangan, jangan untuk putus asa, bisa untuk meluahkan atau merealisakan dari bentuk jihadnya di jalan Allah dengan bagaimana caranya? Setidak-tidaknya adalah saling mendoakan. Maka inilah yang paling utama. Terlebihnya di suasana seperti ini, harta tidak ada arti dan maknanya. Rumah megah tidak akan ada gunanya. Fasilitas lengkap tidak akan bermanfaat selain daripada doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk kita berjihad dengan harta kita, dengan diri kita, untuk mengangkat, berdoa supaya ini wabah ini, azab, kemungkinan ini adalah azab atau peringatan atau tegurankah namanya, mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan, mudah-mudahan berdampak positif dan menghasilkan suatu hasil yang maksimal dan mencapai suatu kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.